Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah K2 dan seluruh teman-teman yang melihat podcast ini, alhamdulillah kita dari Travel Khadijatul Kubro atau banyak yang tahu kita dengan nama K2 Tour Travel. Alhamdulillah kita kali ini ada kesempatan untuk membuat sebuah podcast. Tujuannya podcast ini tuh saya bersama Pak Ustadz insya Allah akan memberikan informasi seputar haji dan umroh. Dan mumpung menjelang momen haji, insya Allah kita akan membahas tentang haji ya Pak Ustadz ya. Bismillah. Nah, alhamdulillah sekarang saya bersama Pak Ustadz Abdurrahman ini salah satu tour leader K2 Tour Travel yang selalu membersamai jamaah umroh, jamaah haji, dan juga Pak Ustadz pernah ikut temus ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak Ustadz tentang gimana pengalamannya Pak Ustadz selama ini menemani jamaah. Dan kita kasih tahu dulu untuk teman-teman di YouTube ini, podcast kali ini itu tentang Bismillah berangkat. Jadi kenapa namanya Bismillah berangkat? Karena kita mau membuat orang-orang jadi lebih tahu tentang umroh dan haji, dan Bismillah berangkat dengan ilmu-ilmu yang kita berikan ini Pak Ustadz. Oke, Bismillah. Bismillah, silakan Pak Ustadz bisa sharing sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama pasti kita bersyukur karena udah lama ya kita ya Haji Yorin, Haji Ilham, kita pengen buat podcast untuk bisa sharing sama-sama kepada jemaah dan siapapun yang melihat podcast ini gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa insya Allah di musim haji tahun ini kita bisa membuat podcast. Tujuannya nggak lain nggak bukan cuma ingin, kalau dibilang menggurui nggak boleh lah karena masih banyak guru-guru kita yang jauh lebih hebat, tapi ingin lebih sharing tentang apa yang pernah kita alami, tentang apa yang pernah kita jalani. Mudah-mudahan tujuannya kalau ada ilmu sedikit datangnya dari Allah, pasti kebaikan bisa diambil. Kalaupun ada kekurangan bisa dijadi bahan koreksian, ataupun kalaupun ada pesan-pesan dan pengalaman kami yang mungkin bisa diterapkan, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat kita semuanya. Jadi sebelum kita cerita-cerita sedikit nih tentang perjalanan haji, kita bawa santai aja. Jadi itu bahasanya alhamdulillah kami dikumpulkan dengan Allah Subhanahu wa taala di Khadijatul Kubro ini dengan beberapa background. Ada yang memang hebatnya di manajemen, ada yang hebatnya di marketing, ada yang hebatnya dan macam-macam, termasuk kami dari beberapa tour leader ataupun pembimbing ibadah dan ustadz yang mengawal jemaah. Kami sama-sama punya background itu pernah berkuliah di Al-Azhar Mesir. Kalau saya pribadi dulu waktu selama kuliah itu pengalamannya banyak, itu mengawal beberapa jemaah umroh yang plus Kairo, itu banyak, mungkin nanti akan ketemu di perjalanan. Kalaupun nanti ada yang negor dari beberapa jemaah, ya dulu pernah saya bawa banyak dari beberapa travel yang ada di Jakarta. Dan juga pernah Allah takdirkan kasih rezeki, itu pertama kali haji itu temus ataupun tenaga musiman yang kebetulan dapat amanah tersebut dari Departemen Agama untuk mengawal jemaah Indonesia. Alhamdulillah juga dari Khadijatul Kubro, pemberangkatan 2 tahun yang lalu, tahun 2023 dan 2024, alhamdulillah Allah panggil kembali untuk bisa mengawal jemaah Khadijatul Kubro. Mudah-mudahan dari segala pengalaman yang udah pernah kami jalani bisa kita sharing bareng nih, biar mudah-mudahan jadi motivasi, semangat buat siapapun yang nonton, dari jemaah Khadijatul Kubro ataupun masyarakat umum yang ingin Bismillah haji bersama. Allah akan kabulkan dari judul podcast ini. Amin. Nah, kita mau tahu nih Pak Ustadz, kan banyak nih macamnya haji ini, ada berapa ya? Ada, kalau saya nggak salah tuh ada 3 ya Pak Ustadz. Ya. Nah, biasanya pada saat kita jamaah dari Indonesia itu ada haji yang kita harus melakukan, haji ini berdasarkan arahan tour leader. Nah, dari tipe-tipe haji itu bisa nggak Pak Ustadz dijelasin apa aja tentang haji itu tadi?
Kalau kita lihat dari prosesi ibadah haji itu haji itu ibadah yang unik. Kalau sebelum kita masuk itu, kenapa unik? Karena ternyata di dalam prosesi ibadah haji itu terbagi 3, benar kata Pak Haji Ilham, bahwa haji itu prosesi ibadahnya ada 3 jenis. Apa yang dimaksud dengan 3 jenis tersebut? Emang mana yang lebih afdol? Kan pertanyaan begitu tuh. Ada orang nanti ke depannya, bahwa semua yang harus kita pahami dulu bersama, bahwa ketiga jenis haji ini semuanya diterima dan afdol semua. Tapi kalau pandangan afdol orang itu mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu nanti akan kita jelaskan juga. Tetapi kalau secara dari 3 prosesi jenis ibadah haji ini, semua baik dilakukan dan manapun bisa diterapkan, mana yang cocok dengan diri dan keadaan kita sendiri, gitu. Karena kita nggak mungkin pengen melakukan haji seperti ibadah Nabi Muhammad, sedangkan kita terikat dengan program perjalanan yang sudah disusun oleh Kementerian Agama ataupun travel, ataupun rekan yang telah menyusun gimana perjalanan ibadah haji. Nah, kembali ke pertanyaan, berarti kalau ibadah haji itu terbagi 3, yang pertama itu yang dikenal dengan haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad sendiri itu hanya khusus berniat haji, tidak ada umrohnya. Biasanya ini banyak haji ifrad yang dilakukan oleh saudara-saudara kita semuslim itu yang menjalankan ibadah haji di tahun tersebut. Biasanya bagi orang-orang yang tinggal di Mekah biasanya. Karena mereka sudah ada posisinya di Mekah, ahlul Makkah, udah beres udah beres urusan umrohnya dari sebelum Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, sama Zulhijjah. Kalau misalnya ada jemaah yang memang kebetulan dapat tugas masuk di Mekah, ataupun tugasnya dapat di Mekah, masuknya sebelum bulan Syawal, di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab, berarti dia nggak keluar lagi kota Mekah selama Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka orang tersebut bisa melaksanakan dengan prosesi ibadah haji ifrad. Cukup karena dia memang sudah masuk di masuk Mekah di bulan sebelum bulan Ashhurul Hurum. Adapun ketika orang yang masuknya di Ashhurul Hurum, nah itu ada 2 tata caranya. Yang pertama adalah yang nomor 2 itu dari nomor 3 tadi adalah ada namanya haji tamattu. Itu ada yang namanya haji qiron. Apa itu haji tamattu, haji qiron? Haji tamattu itu artinya kalau secara letter bahasa Arab artinya bersenang-senang ataupun mudah. Dan ini yang paling banyak diambil oleh jemaah haji Indonesia dan beberapa jemaah haji sebagian besar yang menjalankan ibadah haji. Karena kenapa? Karena jemaah haji tersebut masuk ke kota Mekahnya dengan niat berumroh. Oh, jadi kita umroh dulu ya? Umroh dulu. Dan itu di fase waktu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ketika kita ingin berumroh, maka ataupun kenyamanan yang didapatkan oleh jemaah haji tamattu itu enaknya ketika setelah berumroh, tahallul ibadah umrohnya setelah selesai proses tahallul, itu bisa berganti baju. Ganti baju ihram. Oh, berarti kalau bedanya sama ifrad ini? Kalau ifrad dia memang udah tinggal di Mekah dan dia tidak dalam keadaan berihram. Jadi tidak ada larangan ihram karena sudah dulu masuk di bulan Ramadan ataupun sebelum bulan Syawal. Yang susah itu yang ketiga ini nih, namanya haji qiron. Haji qiron. Ataupun umroh dan haji dilakukan secara bersamaan. Bagaimana caranya? Biasanya ini banyak dilakukan oleh jemaah-jemaah yang ketika masuk Mekahnya itu sangat berdekatan dengan waktu wukuf. Oh, jadi kayak biasanya jamaah haji furoda itu ya, haji furoda ataupun haji super plus. Wah, ya, haji khusus itu yang datangnya biasanya 3 hari sebelum Arafah, ataupun haji undangan khusus raja, datangnya 1 hari sebelum Arafah. Ada
Itu biasanya orang kalau pengen biar nanti nggak 2 kali prosesi haji dan umrohnya, udah sekalian aja dibarengin. Begitu. Tetapi larangan hajinya ataupun larangan ihramnya itu akan berlaku dari semenjak jemaah tersebut meniatkan niat haji umrohnya. Jadi kalau misalnya tadi berihramnya masuknya ternyata Allah panggil tanggal 6 Zulhijjah. Berarti kan untuk sampai tanggal hari Arafah 7, 8, 9 orang tersebut tidak melepas kain ihramnya. Itu gimana rasanya itu ya? Berat kan? Berat. Itu sangat berat. Makanya kadang juga ada orang yang pengen melakukan ibadah haji walaupun masih 3 hari ke depan, udah deh nggak ada apa-apa deh, tamattu deh biar kita bisa ganti baju. Karena berpakaian ihram itu syarat-syarat ataupun batas larangan-larangannya itu berat. Kalau di haji, kalau di umroh mungkin kita bisa mohon maaf khilaf lah, udah beres. Tapi kalau haji takutnya kalau kita nggak lakukan pelarangan ihram itu yang dimana ada ketentuan damnya, ketika kita lakukan, takutnya pahala ibadah hajinya berkurang. Wallahu a'lam gitu. Jadi kalau lagi kiron bolehlah pikir-pikir, kalau sekiranya mungkin masih muda kuat nahan pelarangan ihram, ayolah gas. Tapi takutnya orangnya nih susah nih. Gitu kan, pengennya santai, pengennya ini satu dan lain hal, mungkin akan lebih memilih udahlah tamattu aja lah. 3 hari ke depan kan lumayan kita ganti baju, bisa pakai gamis, bisa pakai koko, pakai sarung dan lain sebagainya. Jadi memang macam-macam haji itu sebenarnya juga untuk memudahkan kita ya Pak Ustadz. Benar. Jadi kita lihat situasi seperti apa, kondisi seperti apa di lapangan. Benar. Jadi nggak harus yang memaksakan ya. Benar. Karena kalau kita mau memaksakan, ya ibaratnya pahalanya sama dan ininya juga sama kan, Allah yang menerima. Benar, gitu. Allah yang akan menerima. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya Nabi Muhammad SAW melakukan dengan haji kiron karena nyampe di Mekahnya itu sekitar tanggal 5 atau 6 Zulhijjah dari perjalanan kota Madinah menuju kota Mekah, itu kita malah kekeh, pokoknya pengen kayak Nabi Muhammad. Cuman ternyata itu orang nggak bisa mengikuti larangan-larangan yang ada di dalam ihram. Kan larangan di dalam ihram banyak, saudara. Banyak, cuman kita kadang kan, wah ini nggak apa-apa lah gitu. Iya, kadang kan kalau di umroh itu bahasanya mental tasamuhnya banyak lah. Artinya pengecualian untuk peringanan hukumnya ya masih banyak lah pendapat-pendapat ulamanya. Tetapi kalau haji, guru kami menyampaikan, dari beberapa ulama juga menyampaikan, kalau bisa pakem dari awal. Kalau memang melakukan pelanggaran, ya bayar damnya, jangan sampai enggak. Karena takutnya nanti ibadah haji kita ada kekurangan, malah ibadah hajinya itu enggak sempurna bentuknya. Gitu. Sah tapi kurang sempurna, sayang. Udah daftarnya lama, bayarnya mahal, nunggunya lama, nabungnya lama, terus nggak sempurna, sayang sekali. Gitu. Apalagi haji ini kan ibadah puncak ya Pak Ustadz. Benar. Nah, jadi ternyata nggak usahlah kita menyusahkan diri sendiri ya. Benar. Meskipun ada perbedaan, saya kok pengennya sesuai dengan apa yang dimaukan Rasulullah, tapi ternyata sahabat-sahabat kita yang juga ikut berangkat bareng-bareng dengan kloter kita itu malah menjadi beban buat mereka. Jadi udahlah kita ikuti mana yang mudah, mana yang tidak memberatkan sahabat-sahabat kita seberangkatan. Jadi ya cari yang mudahnya aja lah. Benar. Jadi kalau bahasa bijaknya, kita bukan nyari yang mudah, tapi lebih nyari apa yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Gitu. Kadang penyelenggara itu insya Allah penyelenggara manapun pasti ingin yang terbaik, yang nyaman, yang tidak susah untuk jemaahnya. Karena puncak ibadah haji itu dalam 1 tahun hanya 1 hari, dan itu datang dari seluruh dunia. Ya jadi kita jangan berkeras hati. Kalau kebetulan masuk Arafahnya agak kesiangan, masuk Arafahnya ternyata dari tengah malam,
Yaitu emang sudah ketentuan dan peraturan dan skema yang sudah diatur oleh seluruh pihak yang ada di dalam penyelenggaraan haji. Apalagi kalau pada saat hari Arafah itu kan puncaknya ya Pak Benar, Ustadz ya. benar. Itu kita nggak bisa, kan umat muslim nggak cuma dari Indonesia ya. Iya benar sekali. Nggak hanya dari Indonesia, itu macam-macam akan ketemu itu. Banyak saudara-saudara kita dari luar negeri malah Benar, ya. benar sekali, benar. Ya. Nah, balik lagi nih Pak Ustadz. Biasanya sebelum kita mulai berangkat haji ini, banyak kan tradisi tuh, apalagi pernah kita tahu walimatus safar. Oke. Atau biasanya yang kita tahu tuh kayak syukuran, atau misalnya kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang mau berangkat haji. Benar. Nah, itu sebenarnya kalau dalam Islam tuh seperti apa ya Ustadz? Dan kenapa harus kita lakukan? Dan hukumnya gimana? Atau kita harusnya sebatas apa? Atau misalnya kan, apalagi kan banyak tuh orang yang haji ini udah mahal Pak Ustadz. Saya kalau mau bikin walimatus safar kok kayaknya nggak cukup. Nanti saya kan harus menafkahi memberikan wasiat seperti sebelum saya berangkat. Kalau misalnya saya ada apa-apa selama 30 hari kan saya takutnya uang saya nggak cukup nih Pak Ustadz. Oke. Itu gimana ya Pak Ustadz? Jadi ini sebenarnya bukan runtutan dari ibadah. Nah, iya. Jadi walimah safar juga kalau di dalam bahasa Arabnya nggak bakal ketemu ujungnya. Karena ini hanya modifikasi orang Indonesia bahasanya. Jadi walimah safar itu artinya pesta, walimah artinya pesta, safar itu artinya keberangkatan ataupun perginya saudara kita. Jadi kalau secara dilihat dari usulnya itu juga berpesta buat kepergian saudara kita kan agak lucu gitu kan. Cuman yang digagas dari sebuah kejadian ini oleh beberapa ulama yang mungkin menginisiasi kegiatan ini, sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk berempati bersama saudara kita yang sedang ada namanya deg-degan, takut, senang, sedih. Itu kan bercampur oleh jemaah yang mau berangkat, ya kan? Senang karena Allah panggil berangkat haji, sedih karena harus meninggalkan anak dan keluarga dan saudara-saudara, deg-degan kayak berpikirnya mungkin akan diterima nggak ya, ataupun khawatir nanti kalau sakit di sana gimana ya, nanti gimana kalau makan gimana ya. Tujuannya dikumpulkan saudara-saudara dan mungkin kerabat dan tetangga di hari walimatus safar sebut namanya, itu tujuannya untuk pertama memberi motivasi bagi orang yang mau berangkat haji. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa bersama misalnya. Dengan cara ada yang membaca rotib, ada yang membaca maulid, ada yang membaca yasin ataupun dan lain macam sebagainya. Ada yang kumpul bersama-sama saja, makan-makan, minum, segala macam dan minta doa. Doa tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan si jemaah yang calon berangkat haji. Gitu. Kuat-kuat ya, tenang anak nanti saya urusin. Tenang nanti bapakmu saya liatin. Gitu. Segala macam biar saudara kita yang mau berangkat haji itu bisa menjalankan ibadah hajinya dengan khusyuk, dengan tenang. Alhamdulillah lah, insya Allah anak saya pergi sekolah ada yang nganterin. Gitu. Jadi motivasi itu dasarnya tuh, gitu. Bukan dengan motivasi lain, karena memang berangkat hajinya nunggunya sudah lama, nabungnya sudah besar, pengorbanannya besar, ya kan? Harus menyisihkan uang gaji dan semacamnya. Pastilah namanya manusia, tawatur itu akan selalu meleket mungkin di badan kita. Tergantung gimana caranya kita memanage stres kita. Nah, salah satunya adalah dengan cara walimatus safar kita bisa memberi motivasi di dalam ataupun sebelum keberangkatan saudara kita. Tetapi ada satu yang lebih menarik. Ketika nanti pulang, maka kita meminta doa dari yang haji, ngebalikin bahasanya. Jadi jangan lupa bagi yang tadi udah hadir walimah safar, nanti ketika saudara, teman, bapak, orang tua kita pulang dari haji, jadi ada di dalam sebuah hadis bahwa masih melekat banyak kebaikan dari saudara kita yang baru pulang haji. Sayang kalau kita lewati, datang kunjungi, minta doa, balikin. Ente kan udah sempurna agamanya, habis duduk di Arafah. Doain kita deh sekarang yang ada di Indonesia, yang ada di rumah. Berkat keberkahan ente mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan
keluarga dan saudara yang ditinggalkan. Gitu. Ya kan, apalagi sekarang ini haji itu nggak menutup kemungkinan untuk yang muda-muda juga untuk berangkat haji kan Pak Ustadz. Benar. Karena kadang anak yang muda-muda, apalagi Gen Z ya, Oh, seperti iya. saya itu kadang, Iya. wah kalau kita harus walimatus safar kok kayaknya Berat. ini gitu kan. Sedangkan dari tradisi-tradisi orang tua yang sebelumnya itu Takutnya kan, menjadi keharusan ya. nah itu takutnya jadi Padahal mah nggak ada keharusan. Sebenarnya Iya. tinggal esensianya aja. Bisa yang Gen Z mungkin sambil ngopi walimah safarnya. jadi Intinya didoain teman kita yang mau berangkat. iya, beban ya, dukungan moral. Dukungan moral, Dukungan benar. Karena memang ibadah haji itu bagi yang pernah umroh, itu kalau umroh aja kadang ada jemaah udah ngeluh, aduh capek Ustadz, jalannya jauh, ya kan? Aduh capek Ustadz, ibadah mulu di sini. Nauzubillah, astagfirullahaladzim gitu kan. Cuman kita selalu bilang kepada jemaah kita ya Haji Or ya, kita selalu bilang apa? Haji itu jauh lebih capek daripada umroh. Belum ada apa-apanya bahasanya nih mah, umroh mah baru kulit-kulitnya aja gitu. Pasti kalau orang yang pernah haji terus pergi umroh itu rasanya bahasa kok ya biasa aja gitu ya. Gitu. Tapi kehadiran orang yang baru umroh belum tahu haji, kita bilang haji itu jauh lebih berat daripada umroh. Fisik, mental, wah segala macam akan diuji di sana. Gitu. Ya, Masya Allah. Memang terkait fenomena-fenomena seperti ini kan membuat orang tuh berpikir, wah kok kayaknya ini jadi sebuah keharusan. Padahal sebenarnya ya secukupnya aja lah Pak Ustadz. Secukupnya ya. aja. Apalagi yang kita, muda-muda kebetulan atau mungkin dia dapat uang, dapat tugas di sana yang belum tentu ya hasilnya bagus apa enggak. Tapi buat ayo dong keberkahan, mudah-mudahan doain saya lah bisa kuat, nggak gampang sakit di sana. Intinya itu memberi pesan memberi dukungan moral lah benar. Ya, betul. Nah setelah walimatus safar ini kan kita tuh biasanya banyak persiapan-persiapan Pak Ustadz yang harus dilakukan sebelum haji. Misal dari kalau alurnya dari Kemenak, pemerintah kita ya, kita kan harus dipersiapkan dulu nih, dimasukkan ke asrama haji, atau misal dari travel lain kita dipersiapkan menggunakan manasik, seperti itu ya Pak Ustadz. Nah persiapan haji itu sebenarnya apa aja ya Pak Ustadz yang perlu kita persiapkan selain dari manasik, selain dari misalnya dari pemerintah, dari kita sendiri nih sebelum kita berangkat, misal kita udah tahu bahwa wah tahun ini saya berangkat nih haji, mulai dari kita mendapatkan informasi bahwa kita berangkat, apa nih Pak Ustadz yang harus kita siapkan? Kalau dari beberapa pesan dari guru kita dan dari beberapa kitab fikih itu menyarankan itu minimal ada 3 yang harus dipersiapkan. Yang pertama yang berkaitan dengan ibadahnya, doa-doanya, zikir-zikirannya, ibadah sholatnya dikuatkan kembali. Tujuannya apa? Atau mungkin nanti ketika kita lagi senggang di Arafah, kita daripada ngopi-ngopi bercanda nggak jelas, mendingan sholat sunnah yang lain yang bisa kita lakukan. Gitu. Zikir-zikirnya juga sama. Ketika waktu di Arafah sangat terbatas, daripada kita bercanda dan lain sebagainya macamnya, kita bisa berzikir di sana. Gitu. Itu yang paling pertama, yang berkaitan dengan ibadah. Gitu. Yang kedua, persiapan apa yang harus kita persiapkan adalah persiapan yang berkaitan dengan keuangan. Finansial ya Pak Ustadz. Finansial. Setelah ibadahnya pakem, jangan lupa keuangan disiapkan. Biasanya ada 2 sektor yang harus disiapkan. Persiapan keuangan buat keluarga yang berangkat ke Mekah, karena mungkin di sana lagi ngenapsu makan, pengen jajan, ya kan? Atau mungkin lagi capek jalan kaki, pengen naik taksi, gitu. Dan lain macam sebagainya, gitu. Atau mungkin lagi kurang fit, butuh beli vitamin, gitu. Ya kalau makan dan lain hotel itu kan udah diurus lah ya. Mungkin kalau ketika ada hal-hal yang lain yang kita pengen segala macam itu dipersiapkan. Gitu. Dan juga dipersiapkan berkaitan dengan keuangan adalah persiapan keuangan buat yang ditinggalkan juga. Gitu. Karena dalam kata kunci istatoah itu bukan hanya mempersiapkan buat ada yang buat pergi keberangkatan, tetapi dia juga harus bisa mempersiapkan keuangan buat yang ditinggalkan. Kan nggak mungkin Bapak pergi haji ya nak, nanti selama 1 bulan kalian puasa.
Kan lucu namanya begitu. Ini bapak jadi kita jadi korbannya bagaimana gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Nah, ini uang dititipin sama bibi ya, ataupun sama tante ya. Ini buat jajan kamu, buat makan pagi siang sore sudah lengkap semuanya. Jadi ketika kita berangkat haji itu, kita nggak memikirkan hal-hal yang lain. Gitu. Nah, baru yang ketiga ini setelah yang berkaitan dengan ibadah, dengan harta ataupun uang ataupun persiapan keuangan finansial, yang ketiga ini adalah fisik. Gitu. Karena haji itu ibadahnya lama. Kalau kita dari sebelum haji tidak mempersiapkan fisik kita dengan prima, dengan keadaan cuaca yang masih sedikit panas, berbeda dengan keadaan di Jakarta ataupun di beberapa kota lainnya di Indonesia yang udaranya identik sejuk dan nyaman, itu berat kalau fisik kita nggak kita latih. Apalagi perjalanannya kita nggak tahu. Kadang dapatnya ternyata kemahnya jauh. Tahu-tahu dijemput bus-busnya nggak bisa datang, misalnya kita harus datang ke bus. Itu baru perkara di Arafah. Belum lagi nanti perkara di Jamarotnya. Harus jalan ternyata agak jauh. Tahu-tahu ketinggalan sama jemaah, akhirnya nyasar dan muter harus jalan lagi jauh. Belum lagi ternyata dalam waktu itu harus mengejar tawaf ifadohnya. Bisa jadi dapat di ring bawah enak. Kalau dapat di lantai 2, lantai 3, coba bisa dibayangkan kalau fisiknya nggak kuat, finansialnya nggak kuat. Mungkin kalau kita dapat di lantai 3, aduh capek banget deh, boleh deh nyuruh orang. Akhirnya kalau finansial kita kuat, ya udah deh bayar tukang dorong deh. Kalau nggak, ya udah deh kita pakai golf car deh. Kan bisa jadi ada pilihan. Belum, tapi kalau kayak gitu kan belum antrinya ya Pak Ustaz. Belum ngantrinya. Itu fisik sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai nanti dengan 3 perkara ini yang benar-benar tidak kita persiapkan, malah mengganggu prosesi ibadah kita. Jadi selain fisik ada hal penting lain, yaitu mungkin sabar ya Pak Ustaz. Sabar itu udah pasti. Itu semua itunya ya nikmatin lah udah. Jadi selain latihan fisik kita perlu latihan sabar lagi. Itu udah. Sabar. Itu latihan sabar itu puncaknya ada di sana. Jadi mungkin nanti mungkin ada ketidaksesuaian, ketemu orang, emosi. Kalau kita nggak punya sabar yang tebal-tebal tuh rasanya mau berantem aja ntar di sana. Malah nanti nggak nikmat kita ibadah kan. Gitu. Tapi justru dengan sabarnya itu kalau kita udah belajar malah jadi nikmat ya Pak Bos. Ustaz. Apapun akan nikmat rasanya. Mau sekarang misalnya panas, AC tiba-tiba mati, namanya AC dipakai setahun sekali, ya kan? Tahu-tahu AC-nya mati, di dalam engap, di luar matahari. Kalau misalnya kita nggak punya ilmu sabar, jahat banget nih yang ngurusin kenapa AC pakai dimatiin, udah tahu di dalam engap. Kalau kita punya sabar, ya Allah mungkin ini kali ya takdirmu untuk bisa kita ibadah di bawah matahari yang panas. Kedengarannya sih kayak konyol gitu kan. Mungkin ini kita kalau misalnya nggak sabar, wah ini penyelenggara nih segala macam nih nggak bener segala. Cuman kalau kita emang ya Allah, takdir, siapa yang tahu? Yang diurusin bukan bapak ibu doang, itu kan kurang lebih ada berapa juta? 3 juta jemaah ataupun lebih. Apalagi tahun ini pengen haji akbar. Itu biasanya yang pengen nyelonong masuk itu, itu akan ramai dan padat sekali. Jadi sabar itu adalah kunci utamanya. Jangan sampai kita nggak bawa itu namanya modal-modal kesabaran gitu. Jadi latihannya di sini, diujinya ibaratnya di sana ya Pak Ustaz. Itu diujinya di sana itu. Itu kalau bahasanya mas sumbu pendek, tipis-tipis, wah itu udah. Itu nggak bisa nikmat lah kita perjalanan haji kita. Nah, terkait persiapan tadi kan kita harus minimal yang harus kita bawa kalau nggak ada uang. Meskipun uang juga harus tetap kita siapkan, terus dari segi fisik, sabar juga harus kita bawa Pak Ustadz ya. Kan yang ada sesuatu hal yang bikin membedakan haji dan umroh. Iya. Nah, bisa nggak Pak Ustadz untuk kalau kita bantu jelasin ke teman-teman rukunnya haji itu seperti apa? Karena kan kalau kita tahu kita harus ke Padang Arafah, kita harus mabit dulu. Nah, kita harus ke lempar jumroh. Wah itu kan
apakah kita bisa langsung menyelesaikan satu rukun itu dalam satu waktu kayak umroh? Kalau misalnya kita umroh berangkat kan sampai Mekah, kita tawaf, sa'i, tahallul, selesai Pak Ustadz. Oh iya. Nah kalau haji, apakah bisa langsung dalam satu hari, misal pada saat hari Arafah, kita langsung tawaf sa'i atau misalnya kita lempar jumroh, apa kita udah bisa dipanggil Pak Haji gitu? Oh iya. Cepet banget main Cepet haji. banget ya pengen haji Pak Ustadz. Tenang dulu, jangan Iya. buru-buru. Karena itu kita harus sabar makanya. Iya, makanya harus sabar. Nah, yang menarik di haji dan umroh ini, itu memang dua prosesi jenisnya ataupun rukunnya berbeda. Kalau umroh itu bisa dibilang miniatur haji, iya. Karena sebagian beberapa prosesi ibadahnya mirip seperti ibadah haji. Tempatnya mirip, keadaannya mirip, cuman tanggal dan hari yang berbeda. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, kalau dilihat dari rukun dan wajibnya, kalau di dalam umroh itu hanya ada rukun dan sunnah. Kalau di haji dibedakan. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Gitu. Rukunnya ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Kalau di haji, ketika tidak dilaksanakan batal hajinya. Kalau wajib haji, ketika tidak dilaksanakan maka ada ketentuan damnya. Kalau sunnah boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan. Kalau kembali ke umroh, maka umroh cuma ada rukun dan sunnah. Rukunnya ketika tidak dilaksanakan maka umrohnya akan batal ataupun rusak. Tapi dia tidak ada wajib. Cuman ada langsung beralih ke sunnah. Boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Kalau rukun itu jumlahnya berapa? Perlu kita jelaskan ini. Kita jelaskan sedikit aja Pak. Oke. Kita simple singkat aja. Kalau misalnya rukun umroh itu hanya ada berapa? 4. Niat berihram dengan niat di miqat. Yang kedua itu adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah tahallul. Sebenarnya ada kelima itu ketentuan adalah tertib. Harus berurutan. Nggak bisa lengkap tahallul dulu, tawaf, baru sa'i. Nggak bisa. Sa'i dulu, tahallul, baru tawaf. Nggak bisa. Jadi ada niat, tawaf, tahallul, tawaf, Allahumma shalli wa sallim barik alaih, niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Gitu. Kalau haji itu ada 7. Gitu. Ada ihram dan niatnya, dan itu dilakukan di miqatnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian ada wukuf di Arafah ini. Makanya dalam hadis Nabi al-hajju Arafah. Jadi puncaknya prosesi ibadah haji itu adalah pada saat di Arafah. Baru ada tawaf, baru ada sa'i, baru ada tahallul, ya kan? Yang keenam, ada tertib apa enggak? Harus tertib. Enggak tertib. Enggak tertib berarti ya. Kenapa enggak tertib? Kalau bahasa orang fikihnya itu mu'zamut tartib. Sebagian saja yang tertib. Karena bisa jadi kayak tadi, karena tadi 3 jenis hajinya ada 3, ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Begitu juga ketika haji bisa dimulai masuknya dengan berumroh dulu, ada bisa langsung masuknya langsung berhaji. Kalau berumroh dulu berarti bisa menjadi tawafnya itu di awal. Kalau berhaji dulu tawafnya berarti bisa di akhir. Gitu. Jadi tartibnya itu hanya sebagian. Sebagian tartib diantaranya sa'i hanya bisa dilakukan setelah tawaf. Berarti nggak bisa, misalnya kemarin udah belum tawaf langsung aja sa'i dulu, sa'i kosong nih. Nggak bisa begitu. Nggak bisa ya kita seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri nggak bisa. Jadi ada ketentuannya. Nah, itu rukun-rukunnya. Gitu. Jadi rukun yang paling membedakan ialah ada wukuf di Arafahnya. Itu kurang lebih. Kalau untuk wajibnya Pak Ustadz mungkin bisa. Nah, karena wajib itu berbeda dengan rukun di dalam haji, maka
Tadi ketentuannya apa? Kalau wajib haji tidak dilaksanakan maka akan terkena Dam. dam. Dam itu ya kayak potong kambing, kayak potong Denda sapi. ya? Denda. Denda, Denda. Mau potong sapi kayak, potong kambing kayak, ataupun membayar uang kayak, ataupun beristighfar dan lain macam sebagainya. Tapi yang banyak biasanya ketika pelarangan dilakukan oleh wajib haji ini, biasanya ini berkaitan dengan dam penyembelihan. Apa wajib haji itu? Nah, wajib haji itu diantaranya ihram dari miqat. Jadi ketika dia saya niat berihram untuk haji karena Allah Ta'ala, berarti itu dilakukannya dari miqat. Gitu. Ketika dilakukan di luar miqat, maka itu akan menjadi terkena ketentuan dam ataupun terkena denda. Nah, wajib haji yang lainnya ialah melempar jumroh yang 3 pada hari ke-10, 11, 12, dan 13. 10 satu lemparan jumroh Aqobah, 11, 12 ataupun plus 13 ula wusto Aqobah. Salah satu tidak terjadi pelemparan, maka akan terkena dam. Kebetulan pas lagi pengen melempar di tanggal 11-nya sakit, satu tempat lemparan jumroh, maka akan terkena 1 dam. Gitu. Wah, ini dam ini menarik. Kayaknya nanti kita bisa bahas di episode berikutnya ya Pak Ustadz. Oh iya, jadi kalau dijelaskan sama guru-guru kami, itu ada 3 permasalahan yang paling jelemit di dalam pemahaman dan penghitungannya. Apa yang pertama? Apa itu Pak Ustadz? Jadi dari nomor 3 dulu. Apa yang nomor 3? Kalau di dalam fikih Islam, yang nomor 3 itu ternyata ialah waris. Jadi min waisotul masail kalau namanya kata guru-guru kami. Permasalahan fikih yang harus fokus karena ini terkait dengan hitung-hitungan yang sedikit menjelimet. Waris ternyata ada di posisi 3. Posisi 2 apa? Dima'ul mar'ah. Hitung-hitungan yang berkaitan dengan darah haidnya perempuan. Kapan itu menjadi darah haid, kapan menjadi darah istihadoh, ketika haidnya berhenti di hari kedua, ternyata masih kesambung lagi, terhitung darah haid ataupun darah penyakit, dan lain sebagainya macamnya. Di posisi pertama ternyata itu adalah ad-dima, ataupun berkaitan dengan dam. Damnya di dalam prosesi haji. Nanti kita bahas satu sesi khusus berkaitan dengan dam haji. Biar jemaah haji ataupun jemaah umroh tahu pakem, kalau saya salah itu harus ini ketentuannya. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya juga nanti tata cara kita bayar damnya seperti apa. Itu nggak bisa kan kalau misalnya kita denda, potong kambing, apakah mungkin itu sama dengan kurban? Nah, itu kan mungkin harus kita bantu jelaskan juga ke teman-teman ya Pak Ustadz. Benar, sama. Dan dam itu adalah perkara secara umumnya itu tidak sama dengan kurban, akan berbeda. Dan dam itu ketentuan agama kita harus dipotongnya di kota Mekah. Nggak bisa kita ngebaginya di luar, memotongnya di luar kota Mekah. Perkara nanti ternyata kota Mekah udah makan daging terus, pengen disumbang ke negara-negara miskin, itu diperbolehkan. Tetapi prosesi pemotongannya harus di kota Mekah. Nggak bisa ya berarti misal, saya ternyata kena dam nih Pak Ustadz, terus kita bayarnya di kampung. Bayarnya di kampung aja, kambing saya punya kambing Pak Ustadz. Gitu Iya, kan nggak bisa ya. Nggak bisa itu. Jadi mau nggak mau, senang nggak senang, suka nggak suka, karena itu adalah ketentuan syariat, potongnya di kota Mekah. Ya. Jadi kalau untuk wajib haji tadi ada apa aja Pak Ustadz? Ada miqat, ihram dari miqat, lempar jumroh yang 3 ula wustu Aqobah. Yang ketiga itu mabit di Musdalifah. Kalau tidak dilaksanakan akan terkena dam, dilaksanakan maka tidak terkena dam. Mabit di Mina, nginep di Mina itu minimal 2 hari.
Kalau nggak nginep 2 hari pada tanggal malam ke-11, malam ke-12, Atau yang malam malam 13. 11 atau 12, berarti dia akan terkena dam. Misalnya nginepnya cuma malam 11 doang. Ataupun dia niat pengen nafar sani, Ya. tapi baru nginep 2 malam, maka dia akan terkena dam ketika dia tidak melaksanakan nginep di malam ke-13. Ya. Jadi apa namanya ya? Karena ibadah haji ini dilakukannya sangat jarang sekali, setahun sekali. Jadi mungkin ada beberapa apa namanya ya? Ibarat-ibarat yang mungkin nggak terbiasa di kuping kita. Ya. Kayak dam, kayak nafar awal, nafar sani. Nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Ya, siap. Untuk membedakan perjalanan nafar awal dan nafar sani itu seperti apa. Ya, siap. Ya, mungkin kita lanjut Pak Ustadz. Boleh. Dari wajib haji, setelah lempar jumroh, setelah itu apa lagi Pak Ustadz? Setelah itu mabit di Musdalifah, mabit di Mina, yang kemudian menjauhi larangan-larangan ihram. Itu kita bilangin, kalau umroh kita kadang masih bisa minta maaf. Maaf Pak, saya pakai tutup kepala. Oke dah, udah Pak, aman Pak. Tapi kalau haji, wah, kita biasanya kalau di K2 agak sedikit ketat. Tapi dalam artian ketat kenapa? Karena jemaah kita telah kita yakini, telah kita ajari keilmuan fikihnya itu seperti ini loh. Tolong ibu bapak-bapak sama dipakemkan dari sekarang. Sama-sama dilatih, dipakemkan diri ibu untuk tidak melakukan pelarangan ihram apapun. Itu larangan ihram kan macam-macam tuh. Mulai dari ada berhubungan suami istri, menikah dinikahkan, ataupun memburu hewan buruan. Apalagi mencabut pohon dan lain macam sebagainya. Pakai pakaian berjahit, itu udah masyhur lah, bahasanya udah banyak dijelaskan oleh beberapa itu. Dan yang keenam adalah wajib haji itu termasuk adalah tawaf wada. Itu menjadi wajib mustakil namanya. Kenapa dikatakan wajib mustakil? Karena dia tidak termasuk di dalam wajib haji, tetapi itu menjadi kewajiban bagi jemaah haji. Kenapa? Karena ibaratnya begini, Allah undang jemaah tersebut datang ke ibadah haji pada tahun tersebut. Masa iya tuh orang gak berterima kasih dan mengucapkan salam perpisahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prosesi ibadah tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Wada itu perpisahan. Itu masa udah dikasih kelebihan segala macam ini, wah, nikmat pergi haji itu nikmat walaupun kadang panas ataupun sulit ataupun berat. Beda cerita lah kalau nikmat mah nggak usah diceritain gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kesusahan itu tetap nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita resapi sedikit bahasanya, berapa orang yang bisa dipanggil pergi haji dari seluruh umat muslim di dunia dalam waktu 1 tahun tersebut? Itu sangat terbatas. Jadi sehingga itu tawaf wada dijadikan wajib mustakil namanya kalau dalam kitab fikihnya. Ya, ibaratnya tuh terpisah. Kita berangkat terima kasih, dikasih pulang juga terima kasih. Nah, itu dia. Ya. Berangkat masuk kota Mekah dimulai dengan tawaf kudumnya ataupun umroh. Pulangnya ya terima kasih tole gitu kan. Udah enak dikasih ibadah, doa banyak ya kan. Doa di Arafah, wah itu kenikmatan tiada tara lah bahasanya gitu. Iya. Nah, alhamdulillah itu luar biasa banget Pak Ustadz tadi penjelasannya. Selain persiapan haji dan juga rukun-rukun haji yang harus kita ketahui, karena kan ibadah haji ini ibadah puncaknya kita nih. Benar. Kita nggak boleh ibaratnya sebisa mungkin kita harus perfect ya. Benar. Meskipun nggak perfect banget atau benar. misalnya kayak gimana kita masih ada maksiat mata, maksiat telinga, mungkin benar. mulut kita nggak bisa kejaga gitu benar, kan benar. ya. Namanya juga kan manusia kita ya. Iya. Nah, selain dari itu semua, kita kan juga pasti dari Indonesia sendiri perlu ada yang dipersiapkan. Pasti. Dari mulai dokumen, paspor, benar, visa, apalagi vaksin. Kan sekarang kalau nggak salah tuh keberangkatan sekarang itu wajib pakai vaksin meningitis sama polio kalau nggak salah. Ada dua sekarang. Tahun lalu kalau nggak salah pakai influenza kalau nggak salah. Iya, dan memang kan
Kalau dari sana itu ketentuannya Kedua berubah-ubah lah. berubah-berubah. Tergantung gimana Tergantung kondisi lah. kondisi dan keadaan. Nah, apalagi visa kan Pak Ustadz. Sekarang ini kan lagi rame. Visa orang berangkat haji ada yang ditahan di bandara. Nah, kita kan juga bingung ya. Kita tuh sebenarnya kalau berangkat haji itu apakah visanya bisa pakai visa umroh atau seperti apa? Nah, itu ada yang kemarin tuh ceritanya itu berangkat haji pakai visa pekerja. Nah, itu gimana itu Pak Ustadz? Jadi kita flashback sedikit. Ibadah haji ini kan ibadah tadi yang mulia, yang besar. Cara apapun akan orang lakukan untuk bisa sampai ke posisi tersebut. Orang ingin melakukan ibadah haji ketika dengan banyak variasi visanya, sebenarnya jemaah tersebut juga tidak tahu keadaan bentuk visa itu seperti apa. Tetapi yang perlu diinformasikan mungkin karena orang dari dari pemerintahan Saudi ada beberapa celah. Misalnya kalau misalnya pakai umroh kan jelas-jelas bahasanya telah melanggar peraturan mutlak lah. Itu bahasanya jatuhnya kabur. Karena mungkin umrohnya pasti udah akan lewat jauh itu pasti udah overstay lah bahasanya. Tapi ada celah yang tahun ini dan di tahun sebelumnya itu dengan visa ziarah. Tapi tahun ini tidak ada karena terlalu membludaknya jemaah sehingga tidak bisa terkontrolnya keadaan di prosesi ibadah haji. Tetapi tahun ini masih ada dengan visa yang bahasanya non kuota mungkin ya. Itu masuk dengan visa pekerja ataupun amil. Itu bagaimana? Itu karena memang ada ketentuan peraturan bagi pekerja yang sedang bekerja di Saudi Arabia itu bisa melakukan ibadah haji. Karena semua pekerja yang sudah ada, memang ini asli pekerja, memang bekerja di sana sebagai tenaga kerja, nggak semuanya juga pengen ibadah haji, sehingga di sana ada celah kuota para pekerja tersebut untuk sebenarnya seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Sehingga para orang-orang di seluruh dunia berlomba-lombalah membuat trik untuk mendapatkan visa amil. Yang dimana nanti visa amil tersebut akan digunakan untuk mengajukan tasrih dukhul haji ataupun surat izin untuk melakukan haji. Disitulah celah dari peraturan yang ada di Saudi Arabia yang digunakan oleh jemaah untuk bisa mengikuti prosesi ibadah haji. Gitu. Jadi kalau misalnya juga kita lihat kadang dengan pengurusan visa amil yang proper, karena itu bahasanya memakai fasilitas ekspatriat ataupun orang-orangnya itu kadang fasilitasnya lebih bagus daripada kita. Karena standarisasinya tinggi. Karena kan standarisasinya di sana orang Arab ingin menservis para pekerja yang sudah bekerja dengan servisan gaya orang Arab. Makannya aja jauh lebih banyak dari kita. Dagingnya, kambingnya. Kalau kita dari penyelenggara orang Indonesia kan, kita orang Indonesia ingin menyelenggarakan prosesi ibadah haji untuk jemaah haji Indonesia dengan standarisasi apa? Standarisasi orang Indonesia. Makanya makannya ntar ketemunya mah tetap makanan Indonesia bahasanya. Ada tahu, tempe, ikan goreng, balado, segala macam ada. Tetapi kalau ekspatriat jangan harap ketemu. Biasanya kalau ketika rezeki banget ya, itu jalurnya bagus, aman dan lain sebagainya macamnya masuk dengan fasilitas ekspatriat itu, subhanallah itu fasilitasnya ini. Kita nggak ketemu kerupuk berarti. Kita nggak ketemu kerupuk, kita ketemunya roti gitu. Itu kalau bahasanya orang kita mah, ini pulang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ini gitu. Karena seringan makan roti Arab mungkin gitu kan. Jadi khusus visa tersebut tuh dikhususkan untuk para pekerja kita yang di Saudi. Iya, bukan hanya pekerja Indonesia, seluruh pekerja siapapun yang ada di teritorial Saudi Arabia. Baik. Jadi itu nanti sistemnya itu juga kayak kayak siapa cepat dia dapat.
Jadi siapa yang cepat mendaftar dari Nusuk apa ya, namanya? Ya, yang dari pekerja itu cepat mendaftar, maka dia akan dapat kuotanya. Kalaupun enggak ya maka ya belum rezeki namanya. Berarti memang harus cepet-cepetan ya, nggak bisa. Ya, khusus untuk visa, Expatriate. amil ekspatriat ini bahasanya. Iya, iya. Selain itu kan juga ada perlengkapan umroh ataupun haji yang jamaah itu biasanya dipakaikan ya Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa, sebagai saya nih Gen Z ya Pak Ustadz, itu kan kayak wah ngapain sih pakai seragam, kan saya nggak mau dibilang kayak anak SD gitu. Iya. Nah, tujuannya kita dipakaikan seragam itu apa sih Pak Ustadz? Apalagi dari kacamata Pak Ustadz kan tour leader ya, mungkin memudahkan mencari jamaah atau mungkin ada kasus-kasus jamaah yang hilang akhirnya wah ini karena pakai perlengkapan dari travel K2 misalnya ketemu, alhamdulillah. Nah, itu memang trik and trick juga ya gitu. Tapi yang pasti kita aja ketika lagi ibadah umroh itu kan ngurusnya lebih sedikit daripada jemaah haji gitu ya, jumlah di sananya. Itu kalau kita tidak kasih identifikasial tersendiri ataupun tanda tersendiri khusus rombongan kita, itu sangat menyulitkan kami gitu. Ketika lagi melakukan penjagaan, controlling dan lain macam sebagainya. Apalagi di musim haji. Oh, saya nggak mau. Ya, entah kalau hilang gimana Pak? Gitu, bukan segala macam. Kalau misalnya hilang, nauzubillah, apa suka pakai kartu? Iya, ID card. ID card. Nusuknya hilang. Terus ID card Indonesianya hilang. Bapak terlantar di pinggir jalan. Kalau nggak pakai seragam, Bapak mau diapain, diakuin? Siapa yang mau ngakuin? Kalau minimal batas terakhir kita, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ada yang mungkin anekdotnya, kalau misalnya baju dalemannya mungkin seragam, silahkanlah seragam gitu kan. Mungkin bajunya kelepas kan apa gimana gitu kan. Cuman kan itu hanya untuk memudahkan kalau ada sesuatu yang tidak elok terjadi, itu bisa jadi identitas kita. Makanya suka dipakai gelang kalau musim haji kan. Kenapa gelang dan bentuknya besi? Karena pernah kejadian tenda terbakar di Mina. Itu ada beberapa jemaah yang bahasanya ya meninggal dan terbakar, itu nggak bisa diidentifikasi. Ya apalagi kan terbakar ya Pak Ustadz. Terbakar. Nah, hanya bisa diidentifikasi ternyata dengan gelang yang dipakai oleh para jemaah. Jadi apapun bentuk identifikasi identitas jemaah itu, tah seragam kah, peci kah, ibu-ibu pakai mukena warna kuning kah, warna hijau, warna-warni, unik. Ada yang pakai topi, segala macam, unik itu jemaah kita buat memberi identitas jemaahnya. Sampai ke gelang kah, saya bilang itu kalau bisa dipakai, karena untuk kebaikan diri kita juga. Sedih kan kalau misalnya kita nggak, saya nggak mau ini nggak ada di dalam syariat ini misalnya, ngapain ribet-ribet gitu pakai gelang lah, pakai apa segala macam. Qadarullah, bapak tersebut meninggal dalam keadaan nggak ada identitas. Kira-kira dibawa kemana tuh jenazah? Kalau dari pengalaman kami yang terjadi, itu jenazah akan sulit diprosesnya karena nggak ada identitas. Ingat waktu kita haji tahun berapa itu? 2023. Ada jemaah yang meninggal di depan hotel kita, tetapi identitasnya nggak ada. Siapa yang mau ngejemput di sana yang akan bertanggung jawab? Kalau ada identitas dari jemaah reguler, maka petugas haji reguler lah yang akan bertanggung jawab. Kalau itu dari jemaah khusus, maka petugas haji jemaah khusus lah yang bertanggung jawab. Kalau misalnya itu dari jemaah haji ya sejenis furoda ataupun VIP lain sebagainya, maka petugas tersebutlah yang bertanggung jawab. Kalau nggak ada, siapa yang mau bertanggung jawab? Kasihan, terpisah lagi teman-temannya. Itu kira-kira mau dibawa kemana? Kasihan ntar anak saudaranya, ibu bapak saya di mana Ustaz, nggak tahu, hilang, ya Allah. Kan sedih. Gitu. Jadi itu adalah tindakan yang kalau kita bilang jangan sampailah kita berkeras hati, padahal tujuannya buat kebaikan diri kita sendiri.
Apalagi mayoritas jamaah haji kita kan udah yang sepuh-sepuh ya Wah. Pak Ustadz. Itu kan kalau bisa dibilang juga perbedaannya sama Gen Z itu sangat jauh. Oh iya, Kita kalau Gen Z kan masih bisa pakai Google Maps atau Iya. pakai apa yang istilahnya untuk identifikasi kita ke hotel lebih mudah. benar. Apalagi kalau yang udah sepuh-sepuh kan kasihan juga ya Pak Iya, Ustadz. handphone ya begitu susah susah untuk menavigasi handphone dan lain sebagainya macamnya. Karena juga di identitas itu kan ada data hotel, data syarikah ataupun maktabnya, ada data apa biasanya karomnya, Ya, ketuanya. ketua rombongan, ada juga dia mungkin mutawifnya ada namanya di situ ataupun pembimbing ibadahnya ada nama di situ. Jadi sangat apa kalau saya bilang sih sangat urgent lah. Itu nyawa kita kedua lah. Setelah paspor gitu. Paspor kan karena diamankan oleh petugas Tugas, ya. sehingga ya nggak ada lagi kecuali identitas yang kita bisa identikan lah sehingga kita nanti nggak hilang arah ataupun lain sebagainya. Jadi sebenarnya semua itu balik lagi ke niat dari penyelenggara untuk memudahkan penyelenggara dan juga jamaah ya, apalagi Benar. calon-calon jamaah haji. Nah, Benar sekali. ya balik lagi masalah niat nih Pak Ustadz. Kadang orang berangkat haji itu, wah Masya Allah saya dipanggil haji. Saya mau manggil semua orang untuk walimatus safar ke rumah saya. Pengen dilihat bahwa saya ini mau berangkat haji. Berarti itu kan kita nggak tahu ya. Ini kan agak-agak susah ya Pak Ustadz kalau misalnya kita mau tahu wah niatnya itu baik tapi kok kelihatannya dari orang lain nilainya buruk. Sebenarnya selain dari kita menjaga fisik, menjaga sabar, menjaga mungkin dari materi, niat ini juga perlu dijaga ya Pak Ustadz. Wah, itu adalah kalau kita lihat dari pesan-pesan ulama dan pembukaan hadis di beberapa kitab-kitab hadis besar. Di situ ada Arba'in Nawawiyah Imam Bukhari, ternyata hadis dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang sangat sakral kalau saya bilang. Karena seluruh kegiatan itu semuanya diawali dari niatnya. Kita juga jadi teringat waktu cerita Nabi Muhammad sebelum berangkat ke hajinya itu beliau menunggangi tunggangannya dengan tunggangan yang bahasanya nggak mewah biasa. Alasnya yang tidak pakai alas duduknya juga alas yang tipis bahasanya. Itu sambil zikiran berdoanya tau nggak apa? Yang dilantunkan sama Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika ataupun ya Allah saya berlindung kepadamu ya Allah dari ibadah haji dengan mempunyai perasaan riya dan sum'ah. Ya Allah lindungilah aku dari perasaan riya dan sum'ah. Apa itu riya, apa itu sum'ah? Riya itu perkara untuk menyombongkan diri. Sum'ah itu apa? Perkara yang dimana biar nama kita disebut-sebut orang. Hebat tuh Bapak A tuh. Berangkat hajinya bayarnya sekian tuh. Mantap banget itu gitu. Jadi jangan sampai ada perkara riya, ada perkara sum'ah di dalam diri kita sehingga itu akan merusak pahala ibadah haji kita wabil khusus. Makanya adab dan akhlak itu sangat diutamakan di dalam apapun di dalam kehidupan umat Islam. Bukan hanya di dalam berhablum minan nas, tetapi ketika dalam hablum minallahnya juga harus dijaga. Gitu. Jangan sampai kita ibadahnya mantap, ngambil paketnya yang top, tapi hatinya rusak. Gitu. Rasa-rasanya kayak mubazir. Gitu. Kita nggak bisa menghukumi bahwa emang wah orang kayak gitu mah ibadahnya nggak terima. Enggak, itu bukan urusan kita. Cuman paling nggak dari batasan-batasan yang telah diajari oleh Nabi kita, dari ulama-ulama kita, dari kitab-kitab fikih kita bisa menyempurnakan ibadah kita agar tidak terjatuh dengan hal-hal yang begituan. Itu. Jadi memang menjaga niat itu kalau buat saya pribadi susah ya Pak Ustadz. Maksudnya ya memang harus terus dilatih ya Pak. Memang harus dilatih, harus sering diulang-ulang dan dilantunkan di dalam mulut ataupun di dalam hati. Ya Allah saya menjadi orang baik, ya Allah saya dimana baik, ya Allah saya nggak mau sombong, ya Allah saya nggak mau riya, ya Allah jangan buat saya riya, jangan buat saya sum'ah ya Allah. Nabi Muhammad aja melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita nabi bukan, ulama bukan, ya kan acap berbuat dosa,
lempeng-lempeng aja gitu kan, moto dulu gitu. Wah, itu kadang ya kita nggak pernah melarang untuk berfoto ataupun mengambil momen, enggak, cuman jangan sampai ibadah yang pahalanya mulia, puncaknya jenis ibadah umat Islam yang dipanggil pun hanya orang-orang pilihan di tempat yang paling mulia di padang Arafah, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, doa-doa di padang Arafah tidak akan tertolak. Kita rusak cuman perkara hal-hal yang sepele ataupun kecil, nggak lucu jadi bahasanya gitu. Sayang sekali. Nah, terkadang kan apalagi kita sebagai pihak travel ini Pak Ustadz menemukan jamaah-jamaah yang kayak, saya mau haji tapi mau pakai fasilitas yang hotelnya nggak jauh Pak Ustadz, saya mau ininya biar mudah Pak Ustadz. Nah kayak gitu kan kadang orang dari sisi lain melihatnya, wah kalau misalnya hajinya kayak begitu ngapain berangkat haji kalau maunya enak-enakan doang. Nah itu kalau kayak gitu bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Kalau gitu kan misal mungkin kita tahu bahwa orang tua kita kan dari niat kita baik nih Pak Ustadz, niat kita baik, orang tua kita mungkin ada uzur, sakit supaya bisa ini memudahkan. Nah itu kita bagaimana Pak Ustadz menyikapi hal seperti itu? Hal ibadah haji itu dan perkara yang enak-enak itu kalau saya lihat sih dua hal yang berbeda gitu. Dilihat dari mananya. Mungkin orang tersebut biasa hidup enak, sehingga pengen hidup yang enak, pengen ibadah yang enak. Kalau kita kebetulan ya kita nggak enak-enak banget lah gitu. Jadi kita sanggupnya bisa ngikutin biaya haji yang reguler. Kemudian dapat tempatnya jauh. Jangan berkecil hati. Karena dilihatnya haji itu bukan dari fasilitas. Nah, ya kan? Emang kalau tinggal yang lebih dekat dengan Masjidil Haram dan ingat. Nah, ini malah keluar sekarang ini akhirnya nih. Ibadah haji itu puncaknya bukan di Masjidil Haram. Ingat dari hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Jadi kadang ada beberapa jemaah yang semangat ke Masjidil Haram sebelum berhaji. Pas lagi haji sakit. Akhirnya nggak bisa menikmati suasana padang Arafah agar bisa berdoa semaksimal mungkin di waktu padang Arafah. Sayang nggak? Sayang, karena puncaknya nih Pak Ustadz ya. Karena puncaknya di padang Arafah. Fasilitas udah bagus semua. Nauzubillah, kita nggak mau doain orang yang fasilitas bagus kejadian begini. Pas Arafah sakit, harus masuk rumah sakit. Dibawa ke Arafahnya pakai apa? Ambulan. Dia akan wukuf di dalam ambulan. Nggak bareng sama jamaah. Nggak bareng sama jemaah yang lainnya dengan fasilitas yang telah dia bayar sedemikian rupa. Makanya saya bilang nggak ngaruh. Mau dia udah bayar mahal. Ya wallahualam, kita cuma doain mudah-mudahan sehat lah Pak, bisa nikmatin. Kita bayar murah, ternyata keberkahan yang lain Allah turunkan banyak. Gitu. Makanya saya bilang masalah fasilitas dan ibadah haji itu berbeda gitu. Itu ibadah haji itu akan berkaitan dengan unsur ibadahnya. Fasilitas itu hanya sebagai penunjangnya. Makanya kalau kita bilang ada orang motivasinya pengen dapat tenda yang ber-AC yang bagus, toto rusak listriknya. Kita mau ngomong apa? Orang yang bayar haji reguler ya dapat tenda aja udah alhamdulillah. Ternyata AC-nya hidup. Pilih yang mana Pak? Nah, kan? Kita nggak ada yang tahu kejadian di Arafah. Gitu. Makanya itu harus dikuatkan di dalam hati kita bahwa apapun Allah memanggil cara kita berangkat haji, mau reguler kah, mau furoda kah, mau ONH plus kah, undangan raja kah, kita jaga hati kita bahwa ini adalah pilihan terbaik yang Allah pilihkan. Oh, enak jadi nerimanya kan?
Alhamdulillah ya Allah, naik juga kita pesawat kelas ekonomi tanggal 9 yang penting di Arafah. Tuh, enak kan? Ada juga orang yang kayak begini. Udah duduk di kelas bisnis, ya Allah, mudah-mudahan cepet deh prosesnya. Biar saya juga bisa ngurusin bisnis yang lain tuh. Akhirnya kalau kita ngeliat dari kejadian tersebut, mana yang kira-kira yang Allah rindukan kedatangannya? Disitulah letak hikmah dan keunikan perjalanan haji. Udahlah variasinya banyak, ketentuannya banyak. Ketika melanggar ketentuan denda dan ketentuannya pun banyak. Hati pun ketika tidak ditata akan menjadi berbagai macam perspektif yang akan dikeluarkan. Justru itu cobaan kita itu tadi. Itu cobaan setiap manusia yang diberangkatkan haji. Mau kita udah bayar berapa ratus juta, mau kita cuma bayar puluhan juta, kalau misalnya kita nggak ngelatih sabar, ngelatih bersyukur, pasti tetap susah Pak Ustadz. Itu benar. Kalau that's right itu kanan. Jadi bahasanya seperti itu. Berarti memang kita dari macam-macam haji, mau kita pilih yang kiron, mau kita pilih yang tamattu, ataupun apapun itu yang kita diselenggarakan, dan dari rukun-rukun itu tadi, intisarinya itu selain sabar juga banyak-banyak bersyukur. Benar, karena nggak semua orang bisa datang haji pada tahun itu. Nggak semua orang kadang Allah panggil haji selama seumur hidupnya. Jadi kalau kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa ikhlas, nggak bisa menerima apa yang Allah tentukan, rasanya sayang kita telah datang ke kota Mekah tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Gitu. Ya Allah, wah luar biasa sekali. Hari ini nggak kerasa banget ngobrol sama Pak Ustadz, luar biasa. Nah insya Allah teman-teman, hari ini kita membahas tentang pengenalan haji itu apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, luar biasa sekali penyampaiannya, dan ilmu-ilmu yang diberikan ini luar biasa sekali. Dan insya Allah kita mau bikin episode berikutnya nih Pak Ustadz. Siap. Insya Allah nanti episode kali ini kan kita bahasnya tentang sebelum ihram, apa saja yang diperlukan, mulai dari paspor, visa, pengenalan haji itu apa, mental, fisik, terus sabar dan juga bersyukur pentingnya itu. Nah nanti kita akan bahas nih setelah ihram atau setelah niat apa aja yang harus kita jaga Pak Ustadz. Sip, nah, itu akan lebih menarik di episode berikutnya. Jadi teman-teman bersama siapa? Nah nanti insya Allah kita akan dengan sahabat dari Pak Ustadz Abdul Rahman. Ya. Nah Pak Ustadz Abdul Rahman masih sama-sama pembimbing ibadah di Khadijatul Kubro. Masih pembimbing ibadah di Khadijatul Kubro, yaitu Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal Mubarak, bismillah. Insya Allah nanti jangan lupa teman-teman untuk subscribe di YouTube K2 Travel, dan juga ada Instagram kita, nanti kita cantumkan. Dan itu aja Pak Ustadz dari kita. Alhamdulillah. Banyak. Kalau misalnya bermanfaat nanti bisa di share ke teman-temannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.